Selamat malam, selamat datang di channel trader terkuat di bumi. Pertama-tama kita mau bahas materi, yaitu teknik yang akan kita pakai, dan biasakan hanya pakai satu teknik saja, karena nggak mungkin kita bisa profesional dengan ganti-ganti teknik. Jadi di sini nanti akan ada beberapa part, mulai awal sampai akhir harus dipelajari satu-satu. Jadi kita mulai dari market structure dulu, karena semua dasar analisa itu dari market structure. Apapun tekniknya, apapun indikatornya, harus pakai atau memahami market structure dulu. Banyak juga sih trader channel-channel di luaran sana itu pakai banyak teknik, banyak indikator, dan mereka bisa konsisten profit, tapi mereka banyak juga tidak menjelaskan market structure, padahal basicnya di situ. Sebetulnya mereka tahu, cuman jarang sih dibahas secara detail. Kalaupun ada, biasanya orang-orang males sekali mau belajar market structure, padahal ini pondasinya. Bisa dibilang market structure is king. Jadi induknya dari segala macam teknis. Nah, kita nggak akan bicara banyak-banyak. Jadi yang paling penting ya, trading itu yang jelas punya disiplin plan yang jelas, teknis yang jelas, nggak gonta-ganti. Apapun itu tekniknya, semua itu bisa profitable. Asalkan dia benar-benar paham. Jadi kalau nggak paham, ganti-ganti pun percuma. Jadi kalau memang mau menguasai semua teknik itu, saya rasa itu cuma mau jadi mentor, bukan untuk cari cuan ya. Kalau di sini kita pakai satu teknik, dan kita nggak pakai indikator. Satu teknik ini hanya membaca kemungkinan arah trennya kemana, akan ada kenaikan harga atau penurunan. Nah, nanti kita jelaskan dulu market structure, baru kita pakai Fibonacci retracement itu untuk mengukur seberapa jauh tren itu jalan. Jadi cuma itu saja, dan hanya menggambar garis-garis saja, batas-batas dia ada pembatalan harga atau ada break structure, itu saja. Nah, ini contohnya, ini kan ada market structure. Kita biasa pakai time frame yang kecil karena lebih minim resiko juga, lebih cepat juga ya. Karena kalau pakai time frame besar pastinya lebih lama, memang hasilnya lebih banyak, lebih santai, tapi lama. Nah, ini kita tadi dari sini pun nggak ada yang loss ya. Jadi yang penting kita menguasai satu teknik, dan itu pun jitu. Yang penting jitu. Jadi belajar market structure itu nggak bisa sehari dua hari ya, harus sabar, harus jam terbang, harus sering mengulang sampai benar-benar tajam penglihatannya ya. Karena di sini sering kita itu salah membaca, apakah ini udah break atau belum. Kalau ragu ya udah nggak usah masuk, kalau ragu ya tunggu aja, nanti cari momen yang lain. Yang penting itu, yang penting kan jitu. Jadi ibarat kita mau tentara, misalkan mau perang, dia punya peluru terbatas ya, kayak sniper itu ya, jadi harus jitu, enggak kebanyakan nembak. Yang penting itu, kalau ragu udah usah, gitu aja. Nah ini ya, kita cari market yang gampang dulu, karena kadang ada market yang susah. Jadi kalau kita susah baca strukturnya, mending gak usah. Ini coba di Euro USD. Nah ini kan kelihatan turun ya, dari sini turun. Nah misalkan ini belum terjadi ya, sebentar. Misalkan kita dari sini, ini warnanya kita ganti ya biar gampang Nah
Misalkan kita mulai dari sini, dari atas. Ini kan tadinya naik ya sampai sini. Nah, ini strukturnya itu bentar. Nah, kita kecilkan kan kelihatan. Ini bisa dibilang kenaikan, tapi sebetulnya ya enggak juga, karena ini batas bawahnya, kemudian dia naik. Kalau dia mau ini kan turun, kalau dia dikatakan struktur naik itu dari sini batasnya. Ya, jadi ini sebetulnya turun hanya koreksinya sideways. Jadi dia nggak sampai naik. Kalaupun sampai naik kita masih bisa ada kesempatan entry asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa, Bang? Syaratnya nanti ya kita belajar nanti setelah materinya udah terpenuhi semua. Nah, ini ya kita kasih contoh, misalkan ini turun, harga turun. Nah, ini kita pakai time frame 5 menit. Kalau saya sih biasanya malah pakai 1 menit. Banyak sih yang bilang kalau time frame 1 menit itu banyak false-nya ya, informasinya banyak yang kacau ya karena terlalu pendek. Tapi ya itu sih, selama kita yakin dengan itu dan kita tahu ya cara membacanya, saya rasa tidak masalah dan sudah terbukti. Hanya saja kalau time frame kecil itu masalahnya spread ya. Spreadnya kalau lebar ya nggak dapat apa-apa, dapatnya sedikit. Nah, ini dari sini ya, ini turun, ini harga turun sampai ke sini, kemudian dia mau naik. Batasannya mana sih? Nah, untuk mencari batasan dia itu break ke atas, itu coba kita baca dari sini, dari belakangnya. Ini kita tandai dulu dia break yang mana. Ini yang terbawah kan, ini harga sampai ke sini. Nah, yang break kan baru ini, yang close ya, candle close. Yang close pastikan harus close, tapi kalau cuma shadow ini nggak bisa dipakai. Nah, shadow misalkan turun pun ya, misalkan turun sampai sini, ini jangan terburu-buru kita bilang ini sudah break. Kita tetap harus cek di time frame yang agak besar dikit. Coba kita tandai dulu di sini. Nah, ini kan time frame 5 menit, jadi kita naik ke atasnya 15 ya. Di 15 apa benar break? Oh, ternyata benar. Jadi kalau dia nggak break itu biasanya langsung balik jadi break false. Kalau break false itu berarti ya dia kena reject, ada penolakan harga dari buyer, jadi nggak jadi turun. Kita kembali ke sini. Nah, ini kan udah break itu. Kalau udah break ini kita tunggu dia mau break ke atas lagi atau enggak. Terus batasannya breaknya mana? Kalau mau break ke atas lagi mana? Kita lihat ini dari sini ada resisten yang kuat. Resisten kuat itu gimana? Yang ini dia tuh naik begitu sampai ke harga yang kuat itu mendorong dia turun. Kok bisa begitu ya? Misalkan gini, harga kita kasih cari contoh di pasar ya, misalkan harga telur itu sekarang 14.000, terus tiba-tiba harga turun jadi 11.000, besoknya udah naik lagi ke 14, tapi kok nggak ke 15. Biasanya karena harga umum kebanyakan segitu ya, dia untuk naik lagi itu susah karena orang-orang itu sudah biasa dengan harga itu, akhirnya paling nggak turun lagi atau naik dikit terus turun lagi, lebih stabil di harga itu. Jadi bisa dibilang kalau di sini SND, area SND ya. Jadi area supply di sini. Biasanya harga sampai ke area supply, secara hukum ekonomi dia kembali turun lagi. Nah, setelah itu kita tandai kalau udah ketemu mana area yang harga itu berpotensi dia kembali, kita tandai. Kalau dia menembus ini artinya harga bakalan naik, bakalan break ke atas. Nah, harus rapi ya nandainya, soalnya memang harus harus jelas supaya nanti kita nggak bingung ke depannya. Karena kadang kita bikin gambar di chart itu setelah berapa menit, berapa jam, kadang kita lupa ini tanda apa gitu. Setelah turun, tunggu saja
harga itu bisa break harga sebelumnya enggak. Kalau nggak bisa, tunggu juga lagi dia break turun lagi, nggak mau turun tren lagi, nggak. Batasnya mana? Batasnya yang paling bawah dari sini. Nah, ini baru gambaran kasar ya, jadi belum kita membahas ya apa itu dari candle ke candle ya. Misalkan dia ada struktur di dalam candle atau di luar candle, di luar struktur, itu nanti kita bahas satu per satu. Jadi kalau kita mau nembak jitu harus benar-benar paham. Nah, ternyata dia nggak sampai naik. Ini kalau di smart money konsep itu katanya ngambil order block. Katanya big trader itu ngambil order block. Nah, itu kan cuma istilah. Jadi bisa saja di teknik ini istilahnya itu, bisa saja di teknik yang satunya istilahnya ini ya. Jadi sebetulnya sama saja, yang penting kita bisa tahu arah trennya mau kemana. Di sini dia break, yang mana ini secara time frame 5 menit itu dia break, tapi jangan buru-buru, harus cek di time frame besar dia benar-benar break atau false. Nah, ini kita tandai. Ini misalkan ya, ini belum terjadi semua, kan kita tidak tahu dia mau harga ada penurunan lagi atau ada penolakan dari buyer. Cek di time frame yang lebih besar. Ternyata dia benar-benar break sampai ke sini. Nah, ini sampai sini. Nah, terus langkah selanjutnya apa, Bang? Langkah selanjutnya kita ukur berapa jauh dia akan turun. Gimana caranya? Ya kita pakai Fibonacci retracement. Kita ambil ujungnya dari area support yang menyebabkan dia break structure, yang menyebabkan penolakan harga. Sampai mana? Ini mirip yang dipakai Fibo Musang. Ambil di ujung, di shadownya, kemudian angka 100-nya bisa di close-nya. Tapi untuk lebih jitu, lebih aman, saya ngambil close yang tadi di time frame 5 menit. Nah, kalau di time frame 15 kan ini sampai area ini kan, sampai sini. Nah, tapi kalau di time frame 5 ternyata cuma sampai situ. Terus pakai yang mana? Kita ambil aman, pakai yang time frame 5 menit sampai sini. Setelah itu tunggu dia harga naik dulu setidaknya di atas angka 100 dari Fibo, biar nanti risk rewardnya bagus. Nah, misalkan dia naik dikit, batasannya mana ya? Batasannya ya ini, yang sini. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah sini ada struktur seperti ini, kita bisa ambil ini sebagai base untuk pasang sell limit. Jadi nanti stop lossnya di sini, take profitnya di angka 161,8. Nah, setelah kita ambil, misalkan ya kita ambil di sini. Nah, setelah kelihatan akhirnya dia turun sampai ke angka ini 161. Ya, ini sekedar contoh ya. Jadi kita belum bahas detail kenapa kenapa dia sampai ke situ atau kenapa kita pasang stop loss di situ. Nanti kita bahas satu persatu ya di part selanjutnya. Nah, di sini agar sudah sampai ya. Terus time frame yang bagus para time frame berapa ya? Semua bisa. Ini sebetulnya saya pakai teknis yang di luar kebanyakan orang pakai ya. Orang-orang biasanya pakai top down analysis, tapi saya pakai down top analysis. Jadi dibalik, dari time frame yang kecil ke time frame yang besar untuk konfirmasi. Nah, kenapa gitu ya? Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita bisa profit. Kita bisa tahu arah tren sampai ke titik mana. Ya. Jadi nanti yang pertama kalian ya belajar yang namanya market structure dulu, batasan-batasannya. Nah, ini break structure ini boleh kita tandai ya biar kita nggak lupa. Seperti biasa kita pasang ini ya, arahnya saja ya biar kita nggak lupa ini arahnya kemana, karena kan kita nggak mungkin cuma lihat di market EURUSD saja ya, karena market-market yang lain kan kita cari momen juga. Sini kalau ini belum bisa dikatakan ada swing high swing low. Ini masih penurunannya karena belum ada
pengambilan harga di inducement ya. Nah, kalau di smart money concept itu harus lewat inducement dulu atau liquidity. Nah, di sini belum ada, jadi saya masih menantikan ini satu wave, satu gelombang atau satu gerakan dia turun. Nah, coba kita cek. Nah, oh ada ya, ada belum ya nih? Kalau saya cek ini belum sih, masih satu gelombang. Artinya ini belum ada swing yang terjadi, kecuali nanti ini di sini ada ya. Saya lihat belum ada. Nah, nanti cara bacanya gimana kita bahas satu persatu, dipelajari, jangan terlewatkan, soalnya kalau kelewatan nanti ketinggalan bingung nanti ya. Yang penting jam terbang. Oke, sekian dulu. Nah, nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Di part berikutnya kita bahas market structure. Kita bahas pelan-pelan supaya jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat.